拿这种谁说我要打仗了？要这老虎，Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Pulper River Season 2, tepatnya untuklah episode 16. Untuk di part sebelumnya, Asyu telah kembali pulang ke wilayah timur. Dia begitu sangatlah kecewa kepada ras-ras wilayah timur yang sama sekali tidak bisa disatukan. Sebab mereka ini begitu sangatlah egois, sehingga Chuanxiu atau Asyu membentuk sebuah reformasi militer. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, di hutan merah Maple, tempatnya camp klan iblis milik dari Ludi, mereka malah menyewa seorang wanita untuklah berjoget di depan Ludi. Akan tetapi ya, Tuan Ludi ini tidaklah suka, dia memiliki kriterianya sendiri. Akan tetapi, ketika wajah dari wanita ini diperlihatkan, semuanya begitu terkejut, karena ya tidak begitu cantik. Namun, bagi Ludi, dia adalah wanita yang begitu cantik. Wah, sudut pandangnya ini berbeda-beda guys. Kalau Tuan Ludi ternyata suka wanita yang tidak begitu cantik. Tetapi untuk bawahannya, normal. Mereka suka wanita yang begitu cantik. Akan tetapi ya, datanglah satu penjaga dengan memberitahu kalau Provinsi Ilia telah jatuh. Dan satu penjaga datang lagi, memberitahu kalau pasukan pemberontak berhasil menyerang Provinsi Deya. Bahkan ya, untuk gubernur Provinsi Leyun telah tewas di dalam pertempuran. Dan datang lagi satu dengan melaporkan kalau gubernur Provinsi Dusa, yaitu Yerke, telah tewas dalam pertempuran. Dengan begini ya, sudah ada 3 provinsi yang telah terjatuh. Mendengar itu, Ludi sungguh begitu sangatlah marah kepada pasukannya karena sama sekali tidaklah berguna. Ya elah, ini kan 3 provinsi ya, memiliki pasukannya sendiri-sendiri. Namun, mereka juga kebingungan bagaimana bisa 3 provinsi jatuh secara bersamaan. Dan bagaimana cara pasukan pemberontak untuklah menyerang secara bersama-sama. Ketika Ludi mengetahui kalau Raja Guangming berada di Provinsi Deya, dia meminta mengumpulkan pasukan dan menyerang ke arah provinsi tersebut. Waduh, secara terang-terangan ini ya. Sedangkan untuk pasukan dari Asyu, mereka sedanglah beristirahat. Loji mempertanyakan apakah rencana dia ini akanlah berjalan lancar, yang dimana rencananya untuklah menarik perhatian dari Ludi dan akanlah datang ke tempat ini. Dan Asyu menjawab, tenang saja, orang seperti dia pasti akanlah datang. Meski begitu, ternyata Loji sungguh begitu ketakutan karena pasukan dari Tuan Ludi termasuk begitu sangatlah banyak. Sedangkan ya untuk pasukan mereka ini hanya 3.000 orang saja. Tetapi Asyu membalas, dia tidak pernah mengatakan kalau dia akanlah berperang dengan Ludi. Dia hanyalah menarik perhatian dari Ludi untuklah datang ke sini. Berarti ya masih ada rencana lain yang jauh lebih penting. Ternyata rencananya Baichuan dan Bulan akanlah menjadi pasukan penyerang dan ditugaskan untuklah menyerang dalam 1 bulan penuh ini. Sedangkan untuk pasukan dari Asyu sendiri hanya akan menjadi tulang yang sangatlah menggiurkan, atau lebih tepatnya pengalih perhatian guys. Sedangkan untuk Tuan Ludi yang telah berada di Provinsi D-nya, mereka sungguh begitu sangatlah kesal. Karena ya tidak ada satupun pasukan pemberontak yang berada di dalam. Dan mereka mendapati informasi kalau baru-baru ini pasukan dari Asyu telah meninggalkan tempat tersebut. Jadi ya mereka menganggap kalau kedatangan mereka ini telah terlambat guys. Dan mereka sama sekali tidak berpikir kalau mereka ini sedanglah ditipu.
Dan salah satu dari mereka melihat adanya jejak yang masihlah tersisa, sehingga ya Tuan Ludi mengirimkan pasukan untuklah mengejarnya. Namun semua ini memang sudah direncanakan oleh Asiu, sehingga ya pasukan dari Ludi yang telah dibagi untuklah mengejarnya mendapati kesengsaraan dan penderitaan. Mereka benar-benar terjebak. Ada yang kegeprek batu besar, sampai-sampai ya pasukan yang mengejarnya ini haruslah binasa. Dan hanya menyisakan 5 komandan tersisa, guys. Ya, kalian sudah tahu lah ya, alasan 5 komandan ini dibiarkan hidup agarlah melaporkan kepada Ludi. Dan dianggap mereka berlima sama sekali tidaklah becus. Setibanya di kamp iblis, Ludi sungguh begitu sangatlah kecewa kepada mereka berlima. Padahal dia telah membagi banyak sekali pasukan untuklah mengejar yang tersisa. Dan jumlahnya belasan kali lipat daripada pasukan pemberontak. Namun ya mereka haruslah kehilangan banyak sekali pasukan. Dan untuk tangan kanannya meminta kepada Tuan Ludi, marah seperti ini sama sekali tidaklah berguna. Lebih baik ya mencoba untuk mengambil wilayah terlebih dahulu. Salah satu contohnya seperti Provinsi Deya, karena Provinsi Deya adalah tempat yang begitu sangatlah tinggi dan bisa dijadikan sebagai kamp iblis. Siapa sangka dia langsunglah menerima saran tersebut. Kembali ke pasukannya Asiu, Loji dipertanyakan bagaimana dengan perkembangan pasukan dari Baichuan dan Bulan. Ternyata ya perkembangan mereka ini begitu sangatlah pesat. Masih ada 6 provinsi yang belum ditaklukkan. Namun mereka berhasil untuklah mengambil 7 provinsi sekaligus. Namun Loji juga begitu khawatir karena untuk saat ini pasukan dari mereka berdua telah berada di perbatasan wilayah iblis. Jadi ya untuk Baichuan dan Bulan tidak berani terlalu terburu-buru. Lantas ya dia meminta kepada Loji untuklah mengirim surat kepada Baichuan dan Bulan kalau mereka haruslah menarik pasukannya dan berfokus untuklah mengambil provinsi serta kota-kota yang begitu penting dalam perdagangan. Tidak lama dari itu, Duke datang dengan membawa surat iblis. Ternyata ya dia berhasil untuklah membegal surat iblis tersebut. Dan isi surat ini, Ludi meminta kepada Kaisar Iblis tidak perlu khawatir tentang wilayah Timur Jauh. Karena Timur Jauh saat ini begitu sangatlah aman. Melihat isi surat dengan penuh kebohongan, Asiu begitu sangatlah senang, dan inilah saatnya untuk menambah api bagi Ludi. Sehingga Asiu datang sendiri ke tendanya Ludi. Pada awalnya, Asiu inginlah menyamar menjadi wanita yang sedanglah dipanggil oleh Tuan Ludi. Namun, ketika dia membuka cadarnya, Asiu langsunglah terkejut dan meminta kepada wanita ini pergi jauh-jauh darinya. Agak kasihan juga ya, dan ini adalah diskriminasi terhadap wanita yang kurang cantik. Alhasil, Asiu hanyalah menanyakan di mana tenda Ludi berada. Dia tidaklah jadi menyamar menjadi wanita. Ketika berada di tendanya Ludi, Asiu langsunglah menyambutnya dan sempat untuklah menutup mulutnya dengan buah apel. Sehingga ya mereka berdua melakukan pertarungan. Tetapi para penjaga yang berada di luar menganggap kalau Tuan Ludi sedanglah bersenang-senang. Jadi mereka tidak bisa untuklah mengganggunya sama sekali. Itulah yang dipikirkan oleh mereka semua. Dan Asiu langsunglah menodongkan belatinya dengan berkata, ini adalah waktunya 1 lawan 1. Dilarang untuklah memanggil bantuan. Untuk Ludi, dia akhirnya mengetahui kalau orang yang berada di depannya adalah Raja Guangming. Sehingga dia pun langsunglah dihajar hingga babak belur. Sedangkan untuk para penjaga masih menganggap kalau dia sedanglah bersenang-senang. Setelah urusannya selesai, Asiu memberitahu kepada Ludi
kalau dia seharusnya memberitahu yang sebenarnya kepada Kaisar Iblis. Jika tidak ya, maka dia akan datang lagi untuklah menghajarnya. Untuk Loji yang menjemput Asyu mempertanyakan mengapa dia tidak langsung menghabisi nyawa dari Ludi. Tetapi bagi Asyu, Ludi ini bukanlah sosok yang begitu sangatlah penting dan juga bukan sosok yang perlu ditakuti. Meskipun mereka berhasil menghabisi nyawa dari Ludi, di timur jauh ini masih ada seseorang yang perlu ditakuti, yaitu Ling Busu. Dan jika mereka bertindak terburu-buru menghabisi Ludi, maka secara otomatis Kaisar Iblis akanlah mengirimkan orang lain dalam menggantikan posisi gubernur timur jauh. Dan bisa saja orang yang dikirimkannya ini jauh lebih hebat daripada Ludi. Jadi ya, maksud dari Asyu, untuk pertama-tama ini ya, Ludi dibiarkan hidup begitu saja, tetapi tetap dipermainkan. Dan fokus utama mereka ini menghabisi nyawa dari Ling Busu. Dan jika nantinya Ling Busu telah dihabisi, maka selanjutnya adalah Ludi. Kembali kepada Ludi, dia sungguh begitu sangatlah kesal dengan pasukannya. Karena bisa-bisanya Raja Guangming datang ke markas mereka. Berarti ya keamanan mereka begitu sangatlah longgar. Ditambah untuk surat yang akan diberikan kepada Ling Busu ternyata telah dibegal. Gara-gara semua ini membuat Ludi begitu sangatlah ketakutan. Takutnya ya untuk Kaisar Iblis telah mengetahui apa yang terjadi dengan wilayah timur jauh. Jika mengetahuinya ya otomatis dia akanlah digantikan dan nyawa dia akanlah berakhir. Jadi ya untuk mengembalikan situasi ini dalam waktu yang begitu cepat, maka mereka haruslah memenggal kepala dari Raja Guangming. Alhasil ya, dia terburu-buru dan memerintahkan seluruh pasukannya untuklah mengejar keberadaan dari Raja Guangming. Apapun itu harganya, mereka harus berhasil. Sedangkan untuk pasukan dari Baichuan dan Bulan telah merajalela. Mereka berhasil untuklah mengambil beberapa wilayah guys. Sedangkan untuk Ling Busu, dia dibuat begitu sangatlah kesal serta kebingungan. Bagaimana bisa surat yang mereka kirimkan sama sekali tidak ada balasan. Bahkan ya satu orang pun tidak ada yang kembali. Sementara itu, pasukan Asyu dan pasukan Ludi sudahlah memulai pertarungan. Tetapi siapa sangka, Luji memiliki ide yang cukuplah menarik. Dia melemparkan emas dan permata. Hal ini membuat para pasukan iblis langsunglah tergiur dengan emas dan permata. Alhasil, mereka langsunglah rebutan. Sedangkan untuk Loji, dia benar-benar begitu sangatlah menyesal. Karena baru pertama kalinya dia memegang emas dan permata, tetapi haruslah dikorbankan. Ternyata ya semua ini memang rencana dari Asyu. Dia meminta kepada Loji untuklah mengorbankannya. Tetapi ya berkat itu mereka berhasil untuklah melarikan diri. Dan Asyu menjamin kalau mereka akanlah mendapati berkali-kali lipat. Dan kita bersambung untuklah video kali ini. Dilanjutkan untuklah di Rabu minggu depan ya guys. Untuk di hari Selasanya sih sebenarnya udah tayang. Tetapi untuk di hari Selasa Mimin tidak sempat untuklah menggarapnya ya. Oke lah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 谁说我要打仗了？